Halo, jumpa lagi dengan saya Erik. Kali ini saya akan melakukan sedikit review mengenai Raincoat Wood Eco Wood Stain dari Avian. Baik, sebelum saya mulai, mungkin ada beberapa, termasuk saya dahulu, berpikir bahwa oh ya, wood stain ini mirip seperti pernis. Tapi pada dasarnya mereka adalah dua hal yang berbeda. Wood stain ketika kita oleskan atau kita aplikasikan pada kayu, dia akan meresap ke dalam permukaan kayu tersebut dan akan mengikuti tekstur atau urat dari kayu tersebut. Sehingga ketika sudah kita oleskan yang pertama kali wood stain tersebut, urat-urat kayu itu akan muncul dan akan menjadi lebih bertekstur. Nanti akan kita cobakan langsung. Sementara vernis, dia hanya melapisi bagian atas, memberikan top coat untuk perlindungan. Untuk Raincoat sendiri, ada berapa banyak variannya? Ada 17 varian dari Raincoat ini sendiri. 15 yang ada warnanya, dan yang 2 lagi clear. Hari ini yang akan saya review adalah 3 ini. Yang pertama adalah clear gloss, ini yang mengkilap. Lalu yang kedua adalah clear matte, yang efeknya doff atau matte. Dan yang ketiga adalah Carapa nomor 104. Apa saja warna-warnanya? Saya kasih lihat sedikit untuk ini. Ini adalah varian yang ada pada Wood Eco ini. Ini teman-teman bisa lihat katalog ini atau color card ini di toko-toko material atau di mana ya, di Home Depot atau di Depo Bangunan atau di Mitra 10. Di sana pasti tersedia color card ini untuk teman-teman lihat dan pilih sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Untuk tahu lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa akses di App Store, bisa download aplikasi namanya Avian Brand. Apa saja sih key point dari Raincoat Wood Eco ini? Yang pertama pastinya dia water based, sehingga untuk pengencernya kita hanya perlu mencampurkan dengan air bersih dengan komposisi 20% air apabila kita menggunakan kuas atau roller, 10% apabila kita menggunakan spray. Lalu setelah itu, setelah diaplikasikan, apa sih fungsinya wood stain ini khususnya untuk Wood Eco? Yang pertama adalah dia memberikan perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Lalu setelah itu juga dia karena bahan dasarnya air pun, dia tetap tahan terhadap air. Lalu tidak ada bau. Ketika diaplikasikan tidak ada baunya. Lalu setelah itu juga dia memberikan perlindungan anti jamur dan serangga. Dan yang pasti tahan terhadap cuaca. Dan bisa digunakan untuk eksterior maupun interior. Sekarang kita akan mulai. Saya akan menggunakan 3 kayu. Dan kayu yang saya gunakan adalah kayu jati Belanda atau kayu palet. Sebelum kita mengaplikasikan wood stain, kayu harus kita persiapkan dahulu. Kayu ini sudah saya persiapkan, yaitu sudah saya sanding, sudah saya amplas dengan amplas. Di sini saya gunakan 400, walaupun dalam kemasannya ditulis gunakan amplas 320, tapi saya gunakan amplas 400. Saya akan gunakan sponge brush untuk mengaplikasikannya, karena prinsipnya saya tidak pintar menggunakan kuas biasa. Kalaupun kita tidak menggunakan sponge brush, kalau menggunakan kuas, sebaiknya kuas itu kita lapisi lagi dengan kain supaya hasil olesannya menjadi lebih rapi. Saya akan mulai, kita gunakan dulu untuk yang clear matte. Saya akan pakai clear matte yang di tengah. Ini sudah saya campurkan dengan air sekitar mungkin nggak sampai 20%. Lalu yang terakhir adalah Carapa 104. Saya bedakan agak sedikit panjang karena memang saya juga ingin melihat bagaimana sih hasilnya. Soalnya selama ini
saya dikenal finishing yang saya lakukan selalu clear, dan saya lebih menyukai kayu-kayu yang berwarna natural. Tapi ini saya penasaran bagaimana sih jadinya. Kalau sudah, kita akan diamkan selama 2 jam, dan setelah itu kita lihat bagaimana teksturnya keluar, dan kita lanjutkan untuk lapisan kedua. Oke, sekarang sudah 2 jam. Kita lihat hasilnya setelah kering. Ini adalah yang clear, ini yang karapa, dan ini adalah yang gloss, matte karapa gloss. Mungkin kalau kita lihat lebih dekat lagi, terlihat bahwa urat-urat kayunya muncul dan permukaannya terasa sangat-sangat bukan sangat kasar, tetapi ada teksturnya yang muncul dari sini pada ketiganya. Nah, lantas sebelum kita lanjut ke tahap kedua, kita akan melakukan proses sanding dulu. Tetapi sandingnya hanya untuk meratakan urat ini, dan sandingnya pun tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan tangan. Istilahnya adalah sanding ngambang. Kita lihat dari dekat. Saya hanya akan melakukan sanding mengambang. Baik, ini sudah selesai di sanding mengambang, tapi kita lihat sedikit. Satu hal yang sangat saya suka adalah Lane Coat Wood Eco tidak membuat warna asli kayu berubah total untuk yang clearnya. Oke, saya akan balik karena kebetulan ini dari kayu yang sama. Ini adalah kayu yang belum diberikan wood stain. Ini yang sudah untuk matte. Demikian juga satunya. Ini yang gloss. Ini yang belum diberikan wood stain sama sekali. Dan kita lihat warnanya tidak terlalu lari. Sekarang sudah selesai. Kita tunggu lagi 2 jam untuk melihat hasil akhirnya. Oke, setelah hasilnya, review dari saya nggak nyangka bahwa penggunaannya hasilnya bagus gitu. Warnanya tidak lari terlalu jauh dibandingkan dengan di compare dengan penggunaan beeswax ataupun wax yang dasarnya wax. Lalu pengaplikasiannya juga gampang, walaupun memang dibandingkan dengan wax dia harus ada jeda waktu. Kalau wax kita gunakan lapisan pertama, diamkan 10 menit lalu digosok, kita bisa lakukan lagi. Kalau ini kita harus diamkan sekitar 2 jam. Lalu apa ya yang bisa saya katakan dari sini? Untuk Wood Eco ini harganya di kisaran 70.000, beratnya 0,9 liter. Tadi ada 17 varian warna atau modelnya, dan mungkin saya akan mencoba yang lain-lainnya juga untuk proyek-proyek saya ke depannya, karena saya sangat suka untuk ini. Sebelumnya saya dikenal orang yang tidak suka dengan kayu-kayu berwarna gelap kecuali mahoni. Tetapi jujur untuk jati Belanda ini yang setelah saya gunakan nomor 104 karapa ini, saya suka sekali dengan hasilnya. Benar-benar di luar dugaan saya, walaupun sedikit shiny. Mungkin nanti akan saya akalin dengan saya gunakan amplas 1000 atau amplas 2000 supaya menghilangkan sedikit kesan shiny-nya. Oke teman-teman, demikian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah. Terima kasih, terus berkarya.